Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Renungan firman Tuhan untuk doa malam ini saya beri judul Pergi dan Bekerjalah. Bacaan Alkitab Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya akan bacakan dulu Matius 21 ayat 28 sampai 30. Perumpamaan tentang dua orang anak. Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Di dalam perumpamaan ini ada dua orang anak yang mempunyai kelakuan yang berbeda. Yang pertama, perkataannya baik dan sopan, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan perkataannya. Anak yang kedua, perkataannya buruk, membantah orang tuanya, tetapi kelakuannya baik karena ia menyesal dan melakukan tugasnya. Tuhan Yesus bertanya kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di dalam Matius 21 ayat yang ke-31. Bunyinya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Orang awam pun akan memberi penilaian bahwa anak yang kedua atau yang terakhir lebih baik daripada anak yang pertama. Dari jawaban imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi inilah Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak yang terakhir ini adalah orang-orang berdosa, yaitu pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa bisa begitu? Di ayat yang ke-32, Tuhan Yesus menjelaskan maksud perumpamaannya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yang di sini tekankan bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak menyesal, juga tidak percaya. Allah menghendaki kita pergi untuk bekerja, baik itu bekerja untuk keperluan jasmani, juga terutama bekerja untuk memberitakan Injil keselamatan, melayani sesama dengan kasih, menjadi berkat di mana kita berada. Sebagai ayat penutup, kita akan baca di dalam Yeskiel 18 ayat 21 sampai 24. "Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya.
apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Allah sungguh baik, Ia tidak menginginkan kematian orang fasik. Yang Ia inginkan, kita bekerja untuk membawa orang fasik kepada pertobatan dengan cara menerima keselamatan oleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.